Pemirsa, ulah oknum organisasi masyarakat kian meresahkan. Mereka berkeliaran di kawasan industri dan menekan pelaku usaha. Ya, para pengusaha mengeluh investasi triliunan rupiah kabur di begal oknum ormas. Investasi bernilai triliunan rupiah yang seharusnya mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat justru batal karena ulah sekelompok oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat. Fenomena ini menyoroti permasalahan klasik di Indonesia, di mana premanisme berkedok ormas kerap menjadi penghambat investasi yang seharusnya bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Premanisme berkedok organisasi masyarakat ormas bukanlah fenomena baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus menunjukkan bahwa kelompok tertentu menyalahgunakan status ormas untuk melakukan intimidasi, pemerasan, dan tindakan anarkis. Akibatnya, banyak investasi triliunan rupiah yang batal, proyek pembangunan terhambat, dan masyarakat menjadi korban ketidakamanan. Fenomena ini tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Jika dibiarkan, premanisme berkedok ormas akan semakin mengakar dan sulit diberantas. Secara ideal, organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, seperti membantu masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa oknum yang memanfaatkan nama ormas untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan hingga melakukan aksi premanisme. Beberapa bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi di lapangan antara lain. 1. Pemerasan dan pungutan liar. Oknum ormas sering meminta uang keamanan kepada pelaku usaha, proyek konstruksi, atau sektor industri dengan dalih menjaga ketertiban. Pungutan liar juga sering dilakukan kepada pedagang kecil, sopir angkutan umum, dan masyarakat biasa. 2. Ancaman dan intimidasi. Jika permintaan mereka tidak dipenuhi, mereka melakukan intimidasi terhadap pengusaha, pejabat, atau pekerja proyek. Tindakan ini bisa berupa ancaman verbal, perusakan fasilitas, hingga aksi kekerasan. 3. Penguasaan lahan secara ilegal. Beberapa kelompok ormas terlibat dalam okupasi lahan ilegal, baik untuk kepentingan bisnis gelap maupun kepentingan politik tertentu. Mereka sering mengklaim tanah sebagai wilayah kekuasaan dan meminta kompensasi kepada pemilik sah. 4. Manipulasi proyek pembangunan. Mereka menuntut jatah proyek, jatah preman tanpa kompetensi yang memadai. Jika tidak diakomodasi, proyek bisa terhambat karena adanya tekanan atau sabotas. Jika dibiarkan, praktik premanisme ini akan membawa dampak serius bagi perekonomian dan keamanan masyarakat. Di antaranya, investor, baik dari dalam maupun luar negeri, membutuhkan kepastian hukum dan keamanan. Jika premanisme terus merajalela, mereka akan mencari tempat lain yang lebih kondusif. Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya lapangan kerja dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Investasi yang batal atau terhambat menyebabkan potensi pajak dan pendapatan daerah berkurang. Selain itu, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek pembangunan juga ikut dirugikan. Ketika ormas yang melakukan aksi premanisme tidak ditindak tegas, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini bisa memicu ketidakstabilan sosial dan meningkatnya aksi main hakim sendiri. Jika ormas dibiarkan beroperasi dengan cara premanisme, maka budaya kekerasan akan semakin dianggap wajar dalam menyelesaikan masalah. Ini berbahaya bagi kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Untuk menghentikan fenomena ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak. 1. Penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum harus berani menindak ormas yang terlibat dalam premanisme, tanpa pandang bulu. Proses hukum terhadap oknum yang melakukan pemerasan, intimidasi, dan penguasaan lahan ilegal harus dilakukan dengan transparan. Regulasi ketat terhadap ormas. Pemerintah perlu memperketat aturan terkait pembentukan dan aktivitas ormas.
Setiap ormas harus memiliki laporan keuangan yang jelas dan terdaftar secara resmi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Perlindungan bagi dunia usaha. Pemerintah perlu memastikan keamanan bagi investor dan pelaku usaha dari ancaman premanisme. Sistem pengaduan cepat harus disediakan agar pelaku usaha dapat melaporkan tindakan pemerasan tanpa takut akan ancaman balik. 4. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi tentang hak-hak hukum mereka agar tidak mudah takut terhadap ancaman premanisme. Alternatif pemberdayaan ekonomi bagi anggota ormas yang benar-benar ingin berkontribusi harus diperbanyak agar mereka tidak tergoda melakukan aksi premanisme. Premanisme berkedok ormas bukan hanya masalah kriminalitas, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan publik. Jika tidak ditindak dengan tegas, praktik ini akan terus merugikan dunia usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas fenomena ini, agar Indonesia menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi investasi serta pembangunan nasional. Fenomena premanisme berkedok ormas ibarat hama yang menggerogoti tanaman petani. Pada awalnya, ormas mungkin bertujuan baik, layaknya tanaman yang tumbuh subur dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ketika oknum di dalamnya mulai bertindak seperti hama, memeras, mengintimidasi, dan menghambat investasi, maka ormas tersebut justru merusak tatanan sosial dan ekonomi yang seharusnya berkembang. Jika dibiarkan, hama ini akan terus menyebar, menghancurkan potensi pertumbuhan ekonomi, membuat investor enggan menanam modal, dan merugikan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum harus bertindak seperti petani yang sigap, membersihkan hama sebelum mereka menguasai seluruh ladang. Dengan ketegasan hukum, regulasi yang jelas, dan kesadaran masyarakat, premanisme ormas dapat diberantas, sehingga Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang stabil, aman, dan ramah investasi.